warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kembali kita ucapkan puji dan syukur kita untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga dilimpahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan salah satu di antara karya besar yang telah ditulis oleh Al-Imam Abul Fadl Ahmad bin Ali yang dikenal dengan nama Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, yaitu karya beliau kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, yang pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan hadis ke-55 dari Kitabul Janaiz atau hadis 588 dari kitab Bulughul Maram, yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di mana Abu Sa'id berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naihata wal mustami'ah. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat an-naihata wal mustami'ah, wanita-wanita yang meratap dan juga wanita-wanita yang hadir untuk mendengarkan suara ratapan. Di mana laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kita jelaskan maknanya adalah Nabi SAW mendoakan agar kiranya seorang yang meratap, wanita yang meratap, seorang yang meratap dilaknat oleh Allah, dijauhkan dari rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, diusir dari rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka doa Rasulullah SAW tentunya mustajab. Doa Nabi SAW tentunya mustajab, dikabulkan oleh Allah. Maka tidak ada seorang wanita yang meratap, tidak ada seorang manusia yang meratap tatkala ditimpa musibah, kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala melaknatnya sesuai dengan doa yang telah didoakan atau diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang kedua mustami'ah,
Yang mustami'ah adalah seorang wanita yang khusus hadir untuk mendengar ratapan atau berada di majelis ratapan. Dan ini sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa ini merupakan kaidah umum. Siapapun yang hadir di satu majelis yang di dalamnya ada dosa dan kemungkaran, maka jika seandainya ia tidak bisa untuk menasehati, maka jalan satu-satunya bagi dia adalah mengingkari dengan hatinya. Dan pengingkaran dengan hati adalah dengan meninggalkan majelis tersebut. Namun apabila dia tidak meninggalkan majelis tersebut, maka ia termasuk di antara orang-orang yang berdosa, sekalipun dia tidak melakukan dosa tersebut. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Taala dalam surat An-Nisa ayat 140. Allah mengatakan, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yaqudu fi haditsin ghairihi innakum idzan mithluhum. Allah Taala mengatakan, dan sungguh telah diturunkan atas kalian di dalam Alkitab dari ketentuan Allah Taala, an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Jika seandainya kalian mendengar di satu majelis, di satu perkumpulan, kalian dengar ayat-ayat Allah Taala yukfaru biha, ayat-ayat Allah diingkari, wa yustahza'u biha, dan ayat-ayat Allah diperolok-olok oleh mereka. Kalian duduk di satu majelis, satu perkumpulan, ayat-ayat Allah di situ, syariat-syariat Allah Taala di situ diingkari. Mereka sedang membicarakan sesuatu yang mengingkari hukum-hukum Allah Taala, atau memperolok-olok ayat-ayat Allah Taala, syariat Islam. Allah mengatakan, fala taqudu ma'hum, jangan kalian duduk bersama dengan mereka. Maksudnya tinggalkan majelis tersebut. Hatta yaqudu fi haditsin ghairi, sampai mereka berbicara masalah lain. Mereka tidak lagi memperolok-olok ayat-ayat Allah, mereka tidak lagi mengingkari ayat-ayat Allah. Kalau seandainya kalian tetap duduk bersama dengan mereka, Allah mengatakan, innakum idzan mithluhum. Kalau kalian tetap duduk bersama dengan mereka, maka sesungguhnya kalian hakikatnya sama seperti mereka. Ini kata Allah. Jadi pengingkaran yang paling rendah, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, pengingkaran terendah terhadap kemungkaran yang kita lihat dan kita dengar adalah mengingkari dengan hati. Mengingkari dengan hati. Bahkan dalam sebagian riwayat Nabi SAW katakan, walaysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal. Selain itu atau di bawah itu tidak ada keimanan walaupun hanya sebesar zarah. Jadi minimal kita ingkari dengan hati. Bagaimana caranya? Tinggalkan majelis itu. Kalau ada maksiat di majelis tersebut, kalau kita tidak bisa menasihati, maka tinggalkan. Ini pengingkaran dengan hati. Adapun kalau kita tetap duduk di situ, maka Allah mengatakan, innakum idzan misluhum. Sesungguhnya kalian itu hakikatnya sama seperti mereka. Maka Nabi SAW di sini juga mendoakan laknat atas wanita-wanita yang hadir dan mendengarkan suara ratapan. Ini kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Taala. Karenanya Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam tafsirnya, dan juga Imam Ibnu Hajar dalam syarah Fathul Bari mengatakan, fadalla bihada, dengan ayat ini, itu ayat perintah untuk meninggalkan majelis yang di dalamnya ada maksiat, tidak boleh duduk bersama dengan mereka, menunjukkan ala wujubi istinabi ashabil ma'asi idza dhahara minhum munkar. Wajibnya kita meninggalkan majelis orang-orang yang melakukan maksiat bila kita lihat kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka. Li'anna man lam yastanibuhum faqad radiya fi'lahum. Karena orang yang tidak menjauhi mereka, tidak meninggalkan majelis mereka, hakikatnya dia ridha terhadap perbuatan yang mereka lakukan. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, fa kullu man jalasa fi majlisi ma'siyatin wa lam yunkir 'alaihim yakunu fil wizri sawa. Al-Imam Al-Qurtubi melanjutkan perkataan beliau,
Maka siapapun yang duduk di majlis yang di dalamnya ada maksiat dan dia tidak mengingkarinya dengan lisannya, maka fahum fil wizri sawa, maka mereka dalam hitungan dosa sama. Sekalipun dia tidak melakukan, tapi kalau dia duduk di situ dan dia tidak mengingkari, maka mereka mendapatkan dosa yang sama seperti orang yang melakukan maksiat. Ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah sesuai dengan ayat yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 140. Karenanya Nabi SAW melaknat mustami'ah, yaitu wanita yang hadir di majelis tersebut dan mendengar suara ratapan. Ini kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Taala. Kemudian kita juga telah bacakan hadis yang ke-56, hadis Ummu Athiyyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, di mana sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil baiat, sumpah setia kepada kaum wanita untuk alla nanuha, agar kami tidak meratapi orang yang meninggal di kalangan kami. Jadi menunjukkan pentingnya masalah ini dan banyak yang menyebar di kala itu di kalangan orang-orang Arab meratapi mayat yang sudah meninggal. Maka Nabi SAW sampai mengambil baiat, sumpah setia agar para wanita tidak melakukan ratapan ini. Ini kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Dan sekarang kita akan lanjutkan hadis yang ke-57 atau 590 dari kitab Bulughul Maram, yaitu hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi. Seorang mayit, seorang yang meninggal, yu'adzabu fi qabrihi, akan disiksa di kuburnya bima niha alaihi, atas ratapan yang diucapkan terhadap dirinya. Hadis muttafaqun alaih. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Taala, hadis yang ke-57 ini mengisyaratkan kepada sesuatu yang akan berakibat. Dari ratapan yang kita lakukan akan berakibat kepada orang yang meninggal. Jadi ada pengaruhnya bagi orang meninggal. Ada akibat yang akan didapat oleh orang yang meninggal tatkala ada sebagian keluarganya yang meratapinya. Nabi kita yang mulia sallallahu bersabda, al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi. Seorang mayat akan disiksa di kuburnya, dalam sebagian riwayat tidak dikaitkan kubur, akan disiksa atas ratapan yang dilakukan oleh sebagian keluarga untuknya. Hadis ini sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, kita akan jelaskan kaum muslimin dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Taala, karena secara umum sepertinya hadis ini bertentangan dengan kaidah yang sangat masyhur dalam kaidah agama kita, agama Islam. Allah Tabaraka wa Taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 164. Allah berfirman, wala taziru waziratu wizra ukhra. Ini kaidah yang ada dalam agama kita, agama Islam. Allah mengatakan wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang yang berdosa, maksudnya seorang manusia, seorang hamba, maka dia tidak akan pernah memikul dosa orang lain. Apa maknanya, ikhwan? Maknanya subhanallah, Allah Tabaraka wa Taala Maha Adil. Kesalahan yang dilakukan oleh seseorang itu tidak akan pernah dipikulkan kesalahan tersebut kepada orang lain. Siapa yang bersalah, dia yang bertanggung jawab. Siapa yang bersalah, maka dia bertanggung jawab. Makanya antum lihat di dalam Al-Quran, tatkala Allah Taala menceritakan tentang apa yang akan terjadi dari dialog antara penduduk-penduduk neraka sesama mereka, dialog antara iblis dengan manusia yang mengikuti ajakannya sehingga Allah campakkan mereka ke dalam neraka, dialog antara penduduk neraka dengan manusia atau orang-orang yang mengajak mereka kepada keburukan dan kesesatan.
Banyak cerita diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Tatkala seorang mengikuti ajakan syaitan, atau mengikuti ajakan seorang yang mengajaknya kepada maksiat, yang disiksa, yang mempertanggungjawabkan dosanya bukan hanya orang yang mengajak, tapi orang yang diajak juga mempertanggungjawabkan namanya dosanya. Jadi tidak ada istilah, ya udah saya ikut saja Ustaz, saya ikut saja. Apa yang Ustaz lakukan, saya lakukan, walaupun salah. Kan saya dengan itu selamat menurut orang tadi. Karena kalau yang tatkala saya mengikuti Ustaz, kemudian Ustaz salah, insya Allah saya akan selamat. Ini tidak ada seperti ini. Kalau kita mengikuti seseorang, mengikuti iblis, mengikuti siapapun, tanpa kita mencari kebenaran dari apa yang kita ikuti, kita juga akan bertanggung jawab. Kalau salah, ya kita akan berhadapan dengan siapa? Dengan Allah Taala. Maka tidak benar ada sebagian ungkapan mengatakan lakukan saja, saya bertanggung jawab. Tidak ada. Semua kita akan tergadai dengan amal kita dan dosa kita masing-masing. Apa kata Rasulullah SAW kepada orang-orang Quraisy di awal-awal masa dakwah beliau di kota Makkah? Sampai-sampai beliau berkata kepada pamannya, ya Abbas bin Abdul Muttalib, wahai Abbas bin Abdul Muttalib, wahai Fatimah binti Muhammad. Tapi Nabi mengatakan pada anak putrinya, salini mimani ma syi'ti la ughni 'anki min Allahi syai'an. Terkait dengan masalah harta, silahkan minta kepadaku apa yang kau inginkan. Tapi untuk siksa di akhirat aku tidak bisa melakukan apa-apa terhadap dirimu. Jadi semua kita bertanggung jawab atas amal kita. Makanya kalau seorang melakukan dosa, maka dia yang memikul dosanya sendiri. Jadi kaidah, maka tidak ada dosa warisan dalam agama kita, agama Islam. Tidak ada dosa warisan. Seorang berdosa kemudian dosa itu terus dipikul oleh anak keturunan sampai 7 keturunan, tidak ada. Setiap seorang berdosa dia mempertanggungjawabkan dosanya masing-masing. Ini kaidah dalam agama kita. Allah Taala dengan keadilannya menjelaskan, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang yang berdosa tidak akan pernah memikul dosa orang lain. Ini kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Taala. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Di mana Nabi SAW mengatakan bahwa seorang mayit, seorang yang meninggal kalau dia diratapi, maka mayit tadi akan disiksa. Padahal apa salah mayit? Dia meninggal, kemudian ada orang meratap, keluarganya meratap, kok malah dia yang disiksa? Apa keterkaitan antara ratapan dengan siksaan yang akan dia dapat? Padahal ini bukan perbuatannya. Maka di sini para ulama rahimahumullah taala memahami hadis ini dengan beberapa pemahaman. Ada di antaranya yang berpendapat bahwa hadis ini hanya untuk orang-orang kafir, sebagaimana dipahami oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala tatkala mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu atau Abdullah bin Umar bin Khattab atau Umar bin Khattab menukilkan hadis ini, maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, rahimallah Abu Abdurrahman, semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Dia tidak paham kata Aisyah dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Karena waktu itu kata Aisyah, beliau ini masih kecil. Sesungguhnya kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan rahimahullah Abu Abdurrahman sami'a syai'an wa lam yahfadhu. Dia mendengar sesuatu tapi beliau ini tidak memahami hakikat dari apa yang beliau dengar, kata Aisyah. Innama marrat ala Rasulillah janazatun Yahudi. Hari itu sebenarnya latar belakang ucapan Rasulullah SAW, seorang mayit disiksa karena ratapan. Sebenarnya ceritanya, kata Aisyah, lewat di sisi Rasulullah SAW jenazah Yahudi yang beragama Yahudi. Ada salah satu di antara keluarga Yahudi, salah satu di antara keluarga mereka meninggal. Kemudian jenazah ini lewat, dibawa oleh mereka di hadapan Rasulullah SAW, wa hum yabkuna alaihi. Para keluarganya menangisi, meratapi jenazah Yahudi ini. Faqal antum tabkun wa innahu la yu'adzab. Kalian tangisi dia atau tidak kalian tangisi,
ini jenazah karena dia mati di atas agama Yahudi, tidak masuk Islam, maka dia akan disiksa. Ini maksudnya. Jadi bukan ratapan kata Aisyah tatkala keluarga meratapi, salah satu di antara yang hadir meratapinya, kemudian jenazah tadi dia apa? Disiksa. Hasbukum kitabullah, cukup bagi kalian Al-Quran kata Aisyah. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang yang berdosa tidak akan pernah memikul dosa orang lain. Aisyah mengatakan bagaimana dia disiksa padahal yang meratap itu bukan dia. Makanya Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala kata Aisyah mendengar hadis itu akan tapi dia tidak memahami. Maka sebagian ulama mengatakan hadis ini dibawa kepada orang kafir. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyatakan. Jadi komentar dari Aisyah ini juga dikritik oleh sebagian para ulama, khususnya para sahabat. Karena yang meriwayatkan hadis ini bukan hanya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Bahkan Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lain banyak meriwayatkan hadis ini. Bahkan kita lihat di sini sebahagian rujukan juga Abu Sa'id Al-Khudri dan beberapa orang sahabat-sahabat besar yang meriwayatkan hadis ini bahwa mayit itu disiksa karena ratapan. Tapi kita masuk pada pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa mayat itu akan disiksa atas ratapan yang dilakukan terhadap dirinya kalau dia berwasiat. Jadi kalau sebelum meninggal dia mengatakan nanti kalau bapak meninggal lakukan ratapan sehebat-hebatnya. Ratapi saya. Nah, ini kalau diratapi maka mayat tadi disiksa gara-gara ratapannya. Ini berarti ada keterkaitan dengan perbuatannya karena dia berwasiat. Ada tidak orang berwasiat sebelum meninggal untuk diratapi? Banyak. Di masa itu banyak. Orang-orang Arab, khususnya pimpinan-pimpinan Arab, kalau mereka di akhir hayat mereka mengatakan, wahai anak-anak putriku, kalau bapak kalian ini meninggal, ratapi dengan sebaik-baiknya. Itu luar biasa mereka itu memang. Nah, ini kalau seperti ini tentunya disiksa. Kenapa? Ada keterkaitan dengan wasiat. Maksiat itu terjadi karena dia berpesan. Ini jelas, kalau seperti ini jelas. Ini pendapat yang kedua. Ini paling kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau seandainya tidak ada wasiat, maka tentunya tidak ada siksa untuk mereka. Tapi pendapat ini juga lemah. Kenapa? Karena salah menyebutkan secara umum. Nabi mengatakan seorang mayit yang diratapi oleh keluarganya atau salah satu di antara keluarganya, maka dia akan disiksa gara-gara ratapannya. Tidak disebutkan tapi kalau dia berwasiat atau tidak berwasiat. Lafaznya umum. Maka pendapat ini juga lemah. Ini para kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Taala, pendapat yang kedua. Karenanya wallahu taala alam, beliau di sini mengatakan pendapat yang ketiga ini adalah pendapat yang paling sesuai dengan kaidah bahwa orang yang berdosa tidak akan pernah memikul dosa orang lain. Jadi hukuman yang ditimpakan Allah kepada seseorang itu karena perbuatannya. Kalau orang yang berbuat dia tidak akan bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Maka pendapat yang ketiga ini kata beliau adalah pendapat yang paling dekat dengan kebenaran, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa kata azab, kata siksa di sini lebih umum dari arti siksa itu sendiri. Kata azab, siksa itu maknanya dalam bahasa Arab lebih umum daripada siksa dalam terjemahan bahasa kita. Kalau kita yang namanya azab, siksa itu kan dihukum, dipukul, dimasukkan ke dalam neraka, dibakar dan sebagainya. Ini kalau makna azab atau siksa dalam arti bahasa Indonesia. Sedangkan dalam bahasa Arab, makna azab itu jauh lebih luas. Makna azab jauh lebih luas. Orang yang merasa berat dengan satu keadaan, hakikatnya dia sedang disiksa. Karenanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "As-safaru qit'atun minal 'adab."
perjalanan jauh, perjalanan safar itu bahagian daripada azab, bahagian daripada siksa. Jadi kalau kita meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga kita, meninggalkan sanak saudara kita, famili kita, orang-orang yang kita kenal, merantau kita sekian lama misalnya, maka Nabi SAW katakan safar itu qit'atun minal adab, bahagian daripada siksa. Maksudnya apa? Orang merasa berat kalau meninggalkan kampung halaman. Orang merasa berat, merasa tertekan jiwanya kalau dia meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarganya, meninggalkan anaknya, meninggalkan familinya. Dia pasti akan tertekan di perantauan. Ini Nabi SAW katakan as-safaru qit'atun minal adab. Jadi adab di sini dalam bahasa Arab lebih luas daripada siksa dalam terjemahan bahasa Indonesia. Jadi maknanya apa? Pada pendapat yang ketiga, bahwa mayit yang diratapi dia merasa berat dengan ratapan yang diucapkannya oleh orang yang meratap tadi. Contoh misalnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang sahih, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, "Ma min mayyitin yamut fayaqumu baqihi fayaqulu wa jabalah wa sayyidah aw nahwa dzalik illa wukila bihi malakan yalhazanihi aha kadza kunna." Jadi pendapat yang ketiga ini didukung oleh dalil. Jadi mayat itu, jenazah itu, kalau ada yang meratapinya, menyebutkan kebaikan-kebaikannya, maka dia akan merasa berat dengan apa yang diucapkan. Nabi kita yang mulia SAW mengatakan tidak ada seorang mayit yang meninggal, seorang hamba yang meninggal, fayaqumu baqi, kemudian ada orang yang meratapinya dengan tangisan keras sembari berkata wajabalah, wahai sandaran hidupku, wa sayyidah, wahai tuanku, au nahwa dzalik, atau ungkapan wahai pahlawanku, wahai orang yang memberikan hal yang baik dalam hidupku. Jadi ratapan, ucapan-ucapan ini kalau diucapkan oleh orang yang meratap, kecuali Allah Taala tugaskan dua orang malaikat yalhazanihi, memukulnya, mendorong-dorongnya, menolak-nolak jenazah tadi sembari berkata, ahakadza kunta, apakah seperti ini memang keadaanmu? Jadi ikhwan kaum muslimin dan dimuliakan oleh jenazah itu ditolak-tolak oleh malaikat. Apakah benar seperti ini keadaanmu di dunia? Kenapa kau sehebat seperti ini engkau? Sehingga dia merasa apa? Merasa berat dengan itu. Makanya ikhwan, kalau jenazah meninggal kita tangisi, jangan sampai kita meratap sehingga lebih memberatkan keadaannya. Tatkala kita menangis, salah satu di antara sebab kita menangis adalah harapan kita semoga dia selamat. Itu harapan. Jadi tangisan itu bukan sekedar pisah. Karena yang namanya pisah dalam kehidupan pasti akan pisah. Kita akan berpisah dalam kehidupan ini. Yang namanya berpisah pasti akan terjadi dalam hidup. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Saat kita bertemu, suatu saat kita akan berpisah. Jadi seorang muslim tatkala menangis atas jenazah keluarganya, bukan sekedar tangisan berpisah jasad antara kita dengan dia, akan tapi tangisan yang kita berharap di situ semoga perjalanan dia yang itu berat akan mudah bagi dia atau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tangisan kita. Jadi jangan kemudian kita nangis karena pisah. Kalau pisah pasti kita akan pisah. Mau tak mau kita akan berpisah. Dan kita berharap semoga perpisahan kita bukan perpisahan abadi. Karena perpisahan abadi adalah kalau satu di surga, satu di neraka. Ini baru perpisahan la haula wala quwwata illa billah. Kalau di dunia pasti akan berpisah. Pasti akan berpisah. Imma pisah dengan kematian atau pisah dengan yang lainnya. Ini kaum muslimin dan dimuliakan oleh Allah Taala. Makanya seorang muslim tatkala menangis dia berharap tangisan itu kasihan, harapan, doa kepada Allah bahwa kiranya saudaranya, keluarga yang meninggal menghadapi hal yang sulit, telah memasuki pintu gerbang akhirat, urusannya dimudahkan oleh Allah Taala. Ini kaum muslim. Jadi tatkala kita sedih, jangan menambah beratnya jenazah tadi. Maka tahan ucap, tahan perbuatan, jangan sampai kita meratap atau melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah dan memberatkan keluarga kita yang meninggal.
Disebutkan dari Abdullah bin Rawaha radhiyallahu ta'ala anhu, ummi ala Abdullah bin Rawaha. Suatu hari Abdullah bin Rawaha pingsan, sakit berat dalam sakarat. Faja'alat ukhtuhu Amrah tabki. Maka saudari perempuannya menangis dengan suara keras. Menangis dengan suara keras sampai berkata, "Wajabalah, wahai sandaran hidupku, wa kadza, duhai ini, duhai ini, duhai ini." Ta'addada alaihi, disebutkan al-hal besar pada diri Abdullah bin Rawaha. Falamma hina afa, tatkala dia sadar dari sakaratnya. Kadang-kadang kalau orang sudah masuk ke dalam keadaan sakarat kemudian sadar kembali, sakarat kemudian sadar kembali. Apa kata Abdullah bin Rawaha kepada saudari putrinya? Ma qulti syai'an illa qila li anta kadzalik. Tidak ada satu ucapan yang kau katakan tadi, wahai saudariku, saudari wanitaku, kecuali malaikat berkata kepadaku, apakah benar engkau seperti itu? Maksudnya malaikat menghinakanku, malaikat merendahkanku. Apakah memang sehebat itu engkau? Padahal memang kita la haula wala quwwata illa billah, tidak ada kehebatan yang kita miliki kecuali kehebatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang hebat di antara kita? Tidak ada. Yang hebat dan yang kuat dan maha kuasa itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat mengatakan, apakah engkau seperti itu? Begitu hebatnya engkau, sampai-sampai keluargamu mengatakan bahwa engkau adalah sandaran hidup mereka, engkau adalah pahlawan mereka, engkau adalah tumpuan harapan mereka. Apakah engkau sampai seperti itu? Itu yang menjadi berat bagi jenazah. Maka jangan sampai kita melakukan ini sehingga jenazah yang kita tangisi tadi, kita doakan kebaikan untuknya, merasa berat dengan apa? Ucapan kita dan perbuatan kita tatkala meratapi. Di samping yang kita lakukan itu juga termasuk dosa besar yang Allah murka dan dilaknat oleh Allah Taala dan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwan kaum muslimin wa akhwat kaum muslimat, insyaallah kita akan lanjutkan pada hadis ke-59 pada pertemuan yang akan datang, yaitu terkait dengan bolehnya kita menangis akan tapi dengan catatan tanpa mengeraskan suara dan tanpa meratap. Kita cukupkan semoga ada faedahnya dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.